Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel kesayangan ini. Di edisi video Al-Quran sesuai dengan fakta sejarah, kali ini saya akan membahas kelanjutan dari misteri Injil Barnabas, yakni perbedaan antara Injil Barnabas dan keyakinan Muslim. Indikasi lain bahwa umat Islam tidak ada hubungannya dengan penulis Injil Barnabas, bahwa gaya komposisi bahasanya berbeda dengan orang Arab dan Muslim. Tidak ada seorang Muslim yang akan menyebutkan Allah tanpa memujinya, atau menyebutkan nama-nama para nabi tanpa bersalawat atas mereka. Selain itu, hal yang bertentangan dengan keyakinan umat Muslim adalah pendapat bahwa neraka disiapkan untuk 7 orang yang pendosa. Di antaranya adalah sombong, iri hati, tamak, penuh nafsu, malas, rakus, dan murka. Justru menghapus dosa-dosa besar seperti syirik dan pembunuhan di luar ketentuan. Adapun kemalasan dan rakus tidak ada jaminan menjadi penghuni neraka dalam keyakinan umat Islam. Contoh lain yang dikaitkan dengan Yesus adalah biarkan rasa takut menghinggapinya bagi yang tidak disunat kulupnya, karena ia akan kehilangan surga. Tidak ada seorang Muslim yang setuju dengan pendapat ini. Contoh lain adalah di bab 216, di mana Tuhan disebut sebagai Tuhan yang menakjubkan, dan pada bab 82, di mana Tuhan disebut sebagai Roh. Sedangkan menurut Muslim, bahwa Roh itu diciptakan Tuhan. Ayat pertama dari pasal 105 dari Injil Barnabas berbunyi, "Aku memberitahu dirimu bahwa langit berjumlah 9. Mereka saling berjauhan satu sama lain. Bahkan langit pertama jaraknya sangat jauh dari bumi." Pernyataan ini menjadi suatu penolakan kuat dan pendapat palsu bahwa umat Islam yang menciptakan Injil tersebut. Hal ini karena tidak ada seorang Muslim yang telah membaca Al-Quran akan mengatakan bahwa langit ada 9. Ini karena Al-Quran secara eksplisit menyebutkan langit ada 7. Barnabas juga menyebutkan nama-nama malaikat yang seorang Muslim tidak tahu. Ayat 4 dan 5 pada bab 215 dari Injil Barnabas berbunyi, "Kemudian Allah melihat bahaya terhadap hambanya, memerintahkan Gabriel, Michael, Rafael, dan Uriel, serta para menterinya untuk mengambil Yesus keluar dari dunia. Malaikat suci datang dan membawa Yesus melalui jendela dan memandang ke arah selatan." Seorang Muslim tidak mengenal malaikat Rafael atau Uriel. Kemudian nama Rasul Muhammad disebutkan beberapa kali dalam Injil Barnabas, sementara nama Ahmad tidak pernah muncul walaupun sekali. Seandainya penulisnya adalah seorang Muslim, ia akan menulis sebutan itu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran surah Asy-Syaff. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Jika si penulis adalah Muslim,
maka dia akan menulis keajaiban pembicaraan Yesus ketika ia berada dalam buayan, seperti yang disebutkan oleh Al-Quran dan diabaikan oleh Alkitab. Ada lebih banyak bukti untuk melawan tuduhan bahwa Injil Barnabas ditulis oleh umat Islam. Sementara Muslim membantah tuduhan bahwa Injil ini dipalsu, mereka tidak menyatakan dengan keyakinan mutlak bahwa Barnabaslah yang menulisnya. Sebaliknya, apa yang mereka tegaskan bahwa posisi Injil ini hanya sekedar buku-buku resmi dari Perjanjian Lama dan Baru. Umat Muslim sepakat dengan umat Nasrani bahwa Injil ini tidak disebarkan melalui jalur yang otentik, di mana asal-usulnya tidak diketahui. Meskipun demikian, umat Nasrani membantah kritik untuk Injil Barnabas juga berlaku untuk Injil lain yang tidak diakui. Faktanya, Injil Barnabas lebih unggul dibandingkan dengan Injil lainnya dalam satu hal. Penulis dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah Barnabas. Di semua halamannya, Injil Barnabas terdapat ungkapan-ungkapan seperti, Barnabas berkata kepadaku, saya mengatakan kepada Kristus. Sedangkan hal yang serupa dapat pula ditemukan dalam Injil lainnya. Lihat Matius 9 ayat 9 dan John 21 ayat 24. Adapun kesalahan dalam hal sejarah bahwa Injil Barnabas menyebutkan nama sebuah gunung Tabor. Barnabas 42 ayat 20. Padahal gunung itu tidak dikenal dengan nama tersebut selama masa Kristus. Ini sama seperti nama Hebron yang disebutkan dalam Kejadian 13 ayat 18. Sebab nama ini, Hebron, juga tidak dikenal pada masa Musa alaihissalam. Seluruh nabi dan rasul lainnya juga tidak mengenal sebutan itu. Mungkin nama baru Tabor, jika memang benar ada, itu adalah novel, dimasukkan ke dalam teks oleh si penggubah. Gaya penulisan dan isi Injil Barnabas menunjukkan bahwa penulis telah menguasai banyak ilmu kitab suci. Ini seakan menjadikan Barnabas adalah penginjil Nasrani sempurna dan terkenal dari generasi pertama. Seharusnya itu tidak menjadi masalah jika ia menulis sebuah Injil. Jika pihak gereja melarang untuk membacanya karena menunjukkan apa-apa, itulah kenyataannya bahwa Injil benar-benar ada dan sangat populer. Mengenai argumen bahwa Injil bertentangan dengan beberapa fakta sejarah, ini dapat dijelaskan bahwa hal itu sudah merupakan karya seorang manusia, bukan berasal dari ilahi. Yang membuatnya bertentangan adalah kesalahan manusia. Sebab orang-orang Nasrani sendiri juga mengkritik sebuah buku yang berjudul The Book of Revelation, juga memiliki kesalahan. Barnabas mengatakan bahwa berbohong adalah kebajikan. Tidak jauh berbeda dari apa yang Paulus katakan tentang dirinya, bahwa ia adalah pembohong Romawi. Dia berkata, tetapi jika kebenaran Tuhan melalui kebohonganku, maka kemuliaan akan berlimpah kepadanya. Mengapa aku juga masih dinilai sebagai orang berdosa? Oleh karena itu, berbagai kritik dari umat Nasrani terhadapnya setidaknya dapat dikatakan bahwa itu tidak dapat diterima. Adapun kesamaan antara perkataan penyair Dante dan Injil Barnabas bukan berarti bahwa Injil itu ditulis setelah karya Dante. Bahkan mungkin Dante lah yang diuntungkan dari Injil Barnabas. Selain itu, kesamaan antara dua tulisan dari periode yang berbeda tidak berarti bahwa yang terakhir menulis lebih bermanfaat dari yang sebelumnya. Jika tidak, kita dapat mengatakan bahwa hukum Taurat disalin dari hukum Hammurabi
dikarenakan adanya kesamaan besar di antara keduanya. Akhirnya, jika penulis Injil ini menulisnya pada abad pertengahan, seperti yang diklaim oleh orang-orang Nasrani, dia tidak akan jatuh ke dalam kesalahan karena mengacu dari Taurat, dan ia akan serius mengkritik Injil lainnya. Tapi dia tidak melakukannya untuk satu hal yang sederhana. Ia menulis Injilnya sebelum penyebaran Injil resmi lainnya. Jika Injil ini telah dipalsukan, maka penulis akan mengutuk paham Trinitas dan akan menjelaskan kepalsuannya. Namun karyanya tersebut tidak berbicara tentang doktrin Kristen ini. Hal ini menunjukkan bahwa Injil ini ditulis sebelum munculnya doktrin Trinitas. Doktrin ini muncul di abad keempat. Kita dapat menyimpulkan bahwa Injil Barnabas tidak berbeda jauh dari keempat Injil resmi lainnya dalam hal penyebarannya. Namun, ia satu-satunya Injil di mana penulisnya jelas menyebutkan namanya, yang menjelaskan bahwa ia menyaksikan apa yang ia tulis. Sejauh teks itu bersangkutan, Injil itu lebih bertalian secara logis daripada Injil lainnya. Injil itu juga teratur, harmonis, dengan gaya bahasa yang indah. Semua itu menunjukkan bahwa penulis berpengalaman dalam buku-buku Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Demikianlah kualitas Kristen dari generasi pertama seperti Barnabas. Secara umum, isi Injil Barnabas bersesuaian dengan sebagian besar pesan Tuhan kepada nabinya. Oleh karena itu, Tolan 1718 benar ketika ia mengatakan dalam bukunya yang berjudul De Nazaren, setelah munculnya Injil Barnabas, aku berkata, selamat tinggal Kristen. Dia juga berkata, penyebaran agama Kristen telah berhenti pada hari itu, yaitu pada hari munculnya Injil Barnabas. Kristen akan berkurang secara bertahap sampai akhirnya hilang.